Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Salam para pendengar, nama saya Lintang, saya seorang anak pejabat yang bentar lagi mau lepas dari lapas. Ditemani dengan partner radio saya. siapa lagi kalau bukan Anda yang nyuap si penjaga lapas. Wah, selamat datang di radio kita diskusi FM, tempat kita memilih opini dan mendapatkan konklusi. Sangat-sangat mencurigakan. Para pendengar yang mau saling bersapa, request topik maupun berbagi unek-uneknya, silakan menulis di kolom komentar ya. Kita open untuk segala diskusi, mau konyol maupun serius, boleh-boleh aja. Boleh. Udah 2 minggu kita libur, jadinya agak berkarat. Agak berkarat. Awkward. Bahasa gaulnya awkward. Bahasa anak Gen Z-nya awkward. Canggung. Canggung ya. Jadinya ya perlu pemanasan dulu. Panik sendiri. Panik dulu. Makanya ya perkenalan pun juga agak panik ya. Jadi pingin punya panic attack. Hah? Orang pingin sehat ini malah pingin punya panic attack. Ya berarti apa ya? Punya sosial apa sih sosial? Social anxiety. Social anxiety. Oke, iya. Tapi kalau social anxiety itu di apa ya? Ngena semua orang ya? Iya, benar sekali. Sama orang yang berpangkat tinggi pun kena juga. Oh iya. Social anxiety ini sih kalau apa namanya lebih ke kayak individualnya kan. Kalau misalkan panic attack ya iya benar sih sama. Panic attack juga. Social anxiety kalau misalnya kan kena ke apa namanya men-trigger ini apa namanya? Men-trigger fobianya maka dia akan panic attack gitu. Kalau kamu nggak social anxiety ini kan untuk orang-orang yang memang ini ya sulit bersosialisasi gitu mungkin ya. Kalau nggak mau kalau misalkan nggak mau bersosialisasi atau susah bersosialisasi, aku sih punya ini saran. Apa itu? Masuk penjara aja. Pukulin anaknya orang. Terus itu solusi dari mana? Kan di penjara kan kamu malah berkumpul, kamu tidak bisa jadi introvert di penjara, bro. Kamu kalau jadi introvert, kamu kayak serigala terakhir. Wah, iya. Nanti dimasukin tongkat. Aduh susah sih kalau itu sih. Aku nggak mau dong kayak gitu. Nggak jadi deh. Extrovert. Tapi kan kalau penjaranya bagus, mana ya? Ya, kan bayar jadinya. Iya, bayar sih. Kan yang bayar Bapak. Oh, Bapak. Enak. Bentar lagi juga lepas. Wow. Siapa itu? Siapa Kur yang lepas, Kur? Luigi. Tiba-tiba Luigi anjir. Ya kan temannya Luigi. Mario. Teng. Adiknya sih kalau Luigi itu sih adiknya Mario. Adiknya, tapi kita ngomongin Mario yang bukan tukang ledeng ya. Iya. Tukang. Kita ngomongin Mario yang tukang pukul. Tukang nginjek-nginjek anak orang gitu. Sepertinya menarik karena kemarin ini lagi ada berita yang ini ya, Tom ya. Ada berita yang hangat tentang kakaknya Luigi ini. Baru-baru ini. Asik sih kalau misalkan kita bisa jadikan topik pembicaraan hari ini ya. Apa ya? Itu kan cuman perkara sabongkah plastik biasa. Tapi bisa menjadikan satu instansi kalang kabut. Panik. Benar sekali itu. Aduh netizen bertanya-tanya. Kok ternyata kurang prosedur. Inilah akibatnya jika kalian kurang briefing. Kalau di berita itu gimana sih tadi? Kita lihat beritanya di Kumparan ya? Iya benar. Tapi sebelum itu ya mungkin kita bisa sih ngopi-ngopi aja dulu sih. Menyeruput seekor segelas kopi.
Yoi. Sebelum kita masuk, mari kita diskusi. Oke. Jadi dikutip dari Kumparan ya, video sosial yang memperlihatkan tersangka kasus penganiayaan David Ozora Mario Dendi Satrio memasang sendiri borgol yang terbuat dari tahi kata. Jadi ini dikutip dari berita yang sempat kita cari ini teman-teman para pendengar semuanya. Jadi seorang Algojo, anaknya ini apa namanya pejabat terkenal kita. Om Alun. Ya itu. Aku Alun. udah nyoba-nyoba apa namanya mengcover gitu loh teman. Tapi kok kamu ngasih langsung nama? Enggak, kan besok apa hari ini kan ada acara di Malang 109 di Di alun-alun. alun-alun. Anjay, masuk akal. Jadi buat para pendengar yang mungkin belum dengar beritanya ya atau kira-kira apa namanya masih tidur di gua dan barusan keluar. Yep. Jadi Mas Mario ini yang kemarin-kemarin menjadi tersangka kasus pemukulan dan penganiayaan ini kan memberikan klarifikasi ya, terus kita sekedar membuat inilah video permintaan maaf gitulah ya. Tapi kan ini settingnya itu press release gitu. Jadinya tetap aja ada wartawan yang datang, jadi ada banyak apa namanya wartawan-wartawan yang meliput juga di ini. Nah, terlihat Mario Dandi ini waktu duduk di tempat press release-nya itu keadaannya itu tidak terborgol gitu. Entah si Mario lihat wartawan atau tiba-tiba sadar diri gitu atau gimana gitu kan ya. Akhirnya borgol yang ada di meja itu dipasang lagi ke dirinya. Dia memborgol dirinya sendiri lagi loh, ngapain ya? Iya. Nah, jadi kan ya ini kejadian ini men-trigger banyak opini ya, terutama kenapa sih ini Mario Dandi kok ternyata ini apa namanya diperlakukan kurang lebih istimewa di apa namanya di penjara gitu itu. Sampai datang ke press release itu dengan tangan yang tidak terborgol gitu. Nah, waktu baru terliput malah ngeborgol dirinya sendiri gitu. Dia lucu banget. Press release-nya jumpa pers, Iya, jumpa persnya ya press release kan. Dia di mana sih lokasinya? Di Polda ya, Polda ini Di Metropolitan Rutan, ya? bukan? Masih di Rutan ya? Iya, benar sekali. Lokasi videonya dia itu Di Polda Metro. Di Polda Metronya ya. Berarti di tempat yang aman harusnya ya. Iya, di sebuah environment yang memang menjaga keamanannya terdakwa, terpidana, narapidana dan juga apa namanya masyarakat, tersangka dan para penegak hukum lah ya. Yap. Tapi begitu. Gimana menurutmu? Kalau menurutku sih lucu aja. Nah, ini kan sudah membuat kita banyak ini ya, yang dulu-dulunya kita percaya sama apa namanya pekerjaannya polisi ya. Apa namanya anaknya pejabat nih ternyata polisi nggak tinggal diam, ternyata meskipun anaknya pejabat ternyata bisa dipenjara juga Tetap gitu ya kan. diproses. Tetap diproses melalui banyak sekali olah TKP, terus memberikan banyak sekali press release juga. Bulat. Wah, Mengharapkan masyarakat lupa. nah, Akan tetapi kok kelamaan ternyata jalannya nggak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Apa namanya narapidana datang nggak terborgol dan lain sebagainya. Ini kan menimbulkan banyak pertanyaan ya, dan terutama opini. Kalau ternyata meskipun dia narapidana, kalau dia punya duit, dia punya power, ya instansi ini masih bisa dibeli, coy. borgol masih bisa istirahat sebentar lah. Boleh gitu dia. Ya, Nah, yang aku sempat lihat di Twitter itu beberapa apa namanya komentar dari keluarga korban si David Ozora ini ya sama seperti para netizen dan juga masyarakat luas. Kita jadi kehilangan kepercayaan nih sama instansi instansi penegak hukum. Kalau ternyata apa namanya pemrosesan narapidananya ada anak emasnya gitu, ada keistimewaannya gitu itu.
Nah, ini dia nih yang susah nih. Ya gimana ya gitu. Ya kalau aku sih ya sama seperti kalau aku jadi keluarganya David ya, aku pasti akan sama-sama mempertanyakan integritasnya apa namanya instansi Penegak pemerintahan ini, hukum. penegak hukum ini. Cuma Tapi ini penegak hukumnya bukan di Indonesia tentunya ya. Konoha ya. Ini Ya, kita ngomongin apa namanya sebuah desa yang apa namanya tidak terlihat gitu ya. Sebuah desa yang dipimpin oleh Hokage ya kan. Oke, benar benar benar. Ya, ini para apa sih para Jonin kan ini? Iya, ini orang Anbu. Anbu, Anbu nggak lupa polisinya Anbu. 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 Cuma yang jadi ya memang sih benar kalau misalnya kita lihat secara integritas dilihat dikawal terus ini kan terdakwa atau apa ya terdakwa ya mesti ya Ya udah jadi narapidana sih ya. sudah jadi narapidana ya. Nah sudah jadi narapidana di luar wilayah lapas dia tangannya bebas. Itu kan jadi pertanyaan tuh. Heeh. Kenapa? Cuma yang jadi pertanyaan selanjutnya ngapain kepala penegak hukum ini panik? Oh ya, setelah itu kan ada klarifikasi ya dari Iya. apa namanya dari pihak terkait Heeh. kalau ternyata ini apa namanya videonya si siapa Mario Mario ini waktu dia memasang borgolnya sendiri itu katanya editan gitu. katanya editan ada dua peristiwa yang Ada dua berbeda. peristiwa yang berbeda gitu. Editan dari mana? Kok canggih sekali ya ngedit apa namanya borgol yang bisa lepas pasang sendiri. Ya, Nggak, wah ini apa namanya Infinity War harus bertekuk lutut. kenapa harus ditanggapi itu? Maksudnya dari ketua Anbu sendiri ini mungkin kurang briefing dia ya, Iya, atau iya, iya. bagaimana? Cuma kan nggak perlu ditanggapin lah itu video itu. Maksudnya kalau memang mau ditanggapin itu yang apa ya? Kalau orang yang punya persiapan nih kan kayak dia bilang nih, di faktanya masih bertempat di dalam kawasan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Iya, Oke. Nah, di situ itu kan poin pentingnya. iya, Dia masih ada di rumah tahanan Polda Metro iya, Metro Jaya. Terus yang jadi masalah kan integritas polisi tidak jaga si narapidana dalam keadaan terborgol. iya benar. Nah, kan ketua Anbunya ini, ketua Anbu polisinya ini kan bisa aja bilang, "Oh iya dia kan masih dalam wilayah kami." Iya. Nggak perlu di borgol juga nggak ada masalah kita jaga ketat kok. Ngapain edit-edit dua frame yang jadi satu? Dua frame yang menjadi satu. Aneh anjir. Jawab tegas aja Mungkin bro. lah. Itu masih di wilayah kami, tenang aja masyarakat. Masih dalam. Katakan kalau misalkan ya istilahnya intinya ini dia klarifikasinya kurang kurang pinter lah ya. Nah, Kurang cerdas gitulah ya. dan didukung lagi sama tingkahnya si Mario yang kalang kabut pas ngelihat kamera. Iya anjir. Itu. Dia kan tiba-tiba kayak ngelihat kamera terus apa namanya dipasang lagi kan borgolnya Iya, gitu kan. Kayak panik gitu. Lah, itu kayak sebuah ketolilan yang chain reaction. katakan kalau dia nggak diborgol ya udah nggak usah diborgol sekalian. Kalau dia Ya, dia datang ya nggak usah borgolan sekalian. Terus kalau misalkan dia kalau ditanyain kenapa ini kok nggak diborgol, ya ngomong aja ya itu tadi masih di masih rumah ada tahanan apa namanya wilayah. karena prosedurnya press release itu kan nggak perlu ada formalitas Yakin. buat borgol gitu atau dan Mm. lain-lain lah istilahnya. Ya, Kan bisa ngomong kayak gitu anjir. videonya diedit. Daripada video diedit. Aduh. Gak bisa. Lebih blunder lagi ya Iya, rasanya. makanya berarti kurang briefing. Iya, kurang briefing. Ya, si Marionya sendiri, ya Bapak Poldanya sendiri, ya orang-orang yang terlibat juga. Ya, kan aduh. Dan kamu lihat nggak dong si video waktu si Marionya minta maaf gitu itu? Oh, yang lanjutannya tuh. Iya, itu kan kayak mukanya nggak ada rasa bersalah Happy. sama sekali ya. Pas Happy-happy aja anjir. pakai baju oranye tuh kan. Iya. Kayaknya dia di penjaranya di ini sih kamarnya dia sendiri. In-house In-house prisoner. arrest. In-house arrest. Apa? Yang pakai gelang kaki Ya, kayak itu. Furious. Kelewat 100 meter ke satu room. Aduh, udah makin nggak nyata sih Fast and Furious itu.
semakin kriminal dia ya. Semakin Bukan balapan lagi dia. bukan balapan. Ini sebenarnya film balapan apa film? Kejar-kejaran penjara. Aduh, susah. Ngeluh aku ndelok Fast and Furious. Coba gitu sih. Kalau misalnya boleh boleh komen yang sedikit pedes ya. Ketua Anbu ini perlu di briefing. Iya, terutamanya sih apa namanya? Kalau nyari alasan itu gak usah cari yang aneh-aneh gitu aja sih. Gak usah panic attack Gak duluan usah lah. gak usah panik lah. Anda kan setaranya kan sudah kelas pimpinan nih, atasan. Berarti kan bisa mengobserv sebuah situasi dengan baik dan ciamik kan. Dan bisa memberikan jawaban yang melegakan. Iya, seharusnya. Jangan memberikan jawaban yang menimbulkan pertanyaan lagi. Anda ini penegak hukum. Kalau diinterogasi, jawabnya iya atau tidak. Jangan buat jawaban yang menimbulkan pertanyaan lainnya. Benar sekali. Imbasnya sih jadi ini ya, kita jadi kehilangan kepercayaan sekali lagi sama instansi penegak. Semakin. Kenapa hal-hal yang sebenarnya sepele seperti ini bisa jadi besar ya kan? Dan apalagi ternyata perlakuan narapidana anak emas itu sudah bukan lagi jadi rahasia ya, udah jadi rahasia umum lah ya istilahnya ya, kayak gitu. Kemarin kita dihadapin sama apa namanya, waktu belusukannya Mbak Najwa Shihab ke penjara-penjaranya koruptor gitu, itu yang dikasih TV, yang dikasih apa namanya AC dan lain-lain gitu itu. Sedangkan narapidana yang istilahnya apa namanya, biasa-biasa. Yang biasa-biasa aja lah ya, atau yang yang nggak punya duit lah. Dan hukumannya sepele tuh, maling PT lah istilahnya. Singkong. Paling singkong, ya Allah. Itu tinggal sama 30 orang yang dalam ruangan 3x3 gitu itu. Aduh, susah. Tapi bukan berarti kita membenarkan tindak kriminal, bukan. Tidak. Maksudnya ada levelnya. Ada level ya di penjara ini gitu itu. Si miskin dan si kaya. Tetap aja ya, mau di luar penjara, mau di dalam penjara, ada aja ya. Kayak di film privilege kayak di film-film tuh kan benar berarti. Bisa jualan rokok di dalam. Waduh, ingat banget aku itu si Shawshank Redemption tuh. Jualan 1 slot. Iya bro, jualan penjara. Beneran. Aku pingin jadi penjual, ya penjualnya maksudnya jajan ciki-ciki kan. Kalau mau jajan bukan yang aneh-aneh. Aku sempat lihat ini sih, Lockout in Singapore itu sih. Keren. Apa namanya ya, ada juga ternyata si sipirnya itu, kepala penjaranya itu juga nggak nutupin kalau memang ada beberapa bisa dibilang network orang-orang mau beli sesuatu dari luar gitu. Ya ternyata semua penjara ada. Ya sebenarnya kan selama tidak mengganggu tingkat keamanan penjara kan nggak ada masalah. Misalnya ini kan manusia juga, dia perlu keperluan nih. Dia mau beli mixue misalnya. Gara-gara nonton viral jadi pingin. Nanti gimana caranya? Kalau dia punya uang tapi tidak ada keluarga yang jenguk, susah. Jadi makanya harus ada network. Bos, belikan dulu bos. Ada lah bos, bisa lah. Gak tahu itu dapat duitnya dari mana. Tapi kayaknya barter sih katanya. Iya. Atau perlindungan lah gitu. Perlindungan. Gede. Tapi gitu ya. Apa ya? Kita setuju nih kalau misalnya di mata publik sekarang sedikit menurun integritas Anbu. Wah, itu sih kayaknya dari 2 tahun ke belakang ini semakin menurun aja ya. Iya, nggak ada bagus-bagus. Apa bullish? Bullish sih. Bearish itu yang turun. Yang turun ya. Bullish itu yang naik. Ini harga bearish mulu. Kriptonya hancur ini. Ultimately penjara ini kan bukan sebuah tempat yang ini ya. Sorry. Ultimately penjara ini harusnya menjadi tempat untuk orang membuat jera ya. Bikin orang jera lah istilahnya ya gitu itu ya. Tapi kalau misalkan orang yang diberikan fasilitas anak emas seperti ini dong ya. Kira-kira bisa jera nggak sih? Oh tidak tahu saya. Tidak tahu. Tergantung, mungkin dia bisa jera kalau dia dapat
salah satu jalan yang paling bagus itu dapat hidayah dari Yang Maha Kuasa. Masya Allah, Kan? iya sih. Nggak ada mau dipenjara berapa kali pun kalau misalkan emang orangnya udah rusak ya nggak Iya, bisa ya. nggak dikasih. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan Iya, hati. jadi kita di sini sebagai apa ya, sesama manusia hanya bisa mendoakan. Iya. Mas Iya. Mario, kamu saya Iya. doakan kamu itu bisa lebih dewasa, lebih ngerti, jadi orang yang lebih baik. Karena ya hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan Iya. hati. Itu ya. Ih, masuk akal. Sama teman penjaranya kalau jahat-jahat kena mental dia di penjara. Dia kan yang bikin jerah di penjara, Iya. bikin. Menurutku ya apa namanya kalau Mario nanti balik lagi ke dunia luar, itu pun ya pasti ada hukuman sosial sih. Ya, tentu. Nggak bisa dia petantang-petenteng lagi kalau di luar Iya. lagi ya kan. Cuma Udah harus jaga image. Cuma kalau duitnya tetap banyak mungkin masih petantang petenteng lah sedikit. Masih ada duit apa namanya temennya. Iya, masih ada temen. Relax bro. Bro, sini ke kantin. Gue yang bayarin. Wih, Yes. bro, kenalin buat teman gue habis keluar dari penjara nih bro. Lu mau apa gak bayarin? Aman. Ini orang keluar dari penjara. Mau BO nih gue bayarin. Iya, gak bakal kehilangan teman dia kalau misalnya duitnya masih banyak. Masih punya duit itu. Tapi duitnya ayah, duit bapak. Ya, nah, coba dia gak punya duit. Shawshank Redemption. Keluar penjara dapat kerja, bunuh diri. Gak kuat ya menghadapi dunia yang semakin cepat katanya. Iya. Gila sih. Ya karena memang dia tuh hidupnya berat kan. Ya. Itu kan. Ya, karena hidupnya memang di penjara terus kan. 80 tahun. Nah, udah menjadi bagian dari penjara lah. Kebiasaan daily life. Ya ada sih orang yang memang apa namanya hidupnya selalu di penjara gitu itu ya kan. Kayak orang-orang bayaran gitu itu. Kan apa namanya nggak takut lah untuk apa namanya untuk bolak-balik keluar masuk penjara. Iya. Ya karena dia punya link network. Terus ya networking itu butuh. Networking itu penting. Itu dia. Kalau menurut para pendengar bagaimana nih? Para pendengar ini enggak sih punya opini enggak sih tentang integritasnya para penegak hukum Konoha ini yang naik turun gitu itu. Kemarin kayaknya kita udah diberikan fit yang bagus gitu ya, kayak apa namanya? Oh ternyata meskipun anak pejabat nih bisa dihukum gitu, bisa dipenjara. Sorry ku potong. Naik turun kayaknya salah deh. Turun lurus ya. turun lurus aja. Turun lagi. Perosotan. Kayaknya naik kayaknya ya. Udah kayak cemiu. Iya. You are correct sih. Udah persis ini sih waterboom. Wis munyer, munggah mudun. Kamu nggak mudun. Ya naik dikit. Ultimately pasti turun terus. Itu dia lah. Maka dari itu kami ingin tahu nih apa namanya opininya para pendengar gimana kira-kira kalau misalkan apa namanya topik ini akhirnya diangkat lagi ini namanya perlu PR yang bagus dari apa namanya perlu PR yang bagus dari instansi penegak hukum gitu. Jadi kalau misalkan para pendengar punya opini atau unek-unek silakan dituliskan di kolom komentar. Sementara itu mari kita kembali ke penjara. Hidup ini penjara loh, Tom. Hidup ini penjara. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay tune di episode berikutnya. Meskipun dimanapun kita kapanpun kita dan siapapun kita. Mari tetap diskusi. Aku lali endingnya anjir.